Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pelayan firman hari ini, Pendeta Nelvin Rabinto Esteol, bersama dengan seluruh majelis Jemaat Sion Poso, mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Kiranya pelayan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kita kepada Tuhan. Ibadah saat ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dengan ucapan selamat beribadah, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyi pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu sekalian. Kita menyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia terlebih dahulu berjanji terhadap murid-muridnya, yang berarti janji ini juga berlaku bagi gerejanya sekarang, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi Aku datang kembali kepadamu.
sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Inilah nats pembimbing dalam ibadah saat ini, Yohanes 14 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman ini, dalam ketidaklayakan kita, marilah kita datang di hadapan Allah, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, ampunilah kami gerejamu atas kegentaran kami di tengah ketidakbenaran, atas sikap pengecut di tengah orang tertindas, atas kepudaran kasih terhadap sesama kami. Pulihkanlah kami dalam perjanjian-Mu, bimbinglah kami kepada pertobatan yang benar, kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, berikan kepada kami ketekunan dan pengharapan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup dan yang telah naik ke sorga. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan karya terbesar. Bagi mereka yang dengan tulus mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dosa dari Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu
Engkau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kami peringati pada hari ini, ya Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, mengagungkan Engkau Allah kami, Juru Selamat kami. Karena kasih dan anugerah-Mu lah memungkinkan kami untuk memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga dalam sebuah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang tidak sia-sia, sebab firman Tuhan akan disampaikan bagi kami sekalian. Karena itu ya Allah, urapilah kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami memiliki hikmat untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan, sehingga kami semua mengalami damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentunya hari ini semua kita umat yang percaya kepada Tuhan merasakan sukacita yang luar biasa, sebab kita boleh merayakan ataupun memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, selama 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-Nya melaksanakan pelayanan sekaligus memberikan pendampingan kepada murid-murid-Nya. Tetapi sayang sekali tanpa disadari oleh murid-murid Yesus bahwa guru mereka yang mereka sebut rabi itu akan berpisah dengan mereka. Harus berpisah dengan mereka. Tentu saudara-saudara, kalau kita berpisah dengan orang yang begitu kita sayangi, orang yang kita andalkan, orang yang sangat berarti dalam kehidupan kita, pasti kita mengharapkan semoga hal ini tidak terjadi, atau perpisahan itu bisa ditunda peristiwanya atau waktunya. Tetapi kenyataannya, kita mau atau tidak, kita suka atau tidak suka, perpisahan itu harus terjadi. Nah, perpisahan inilah sebagai peristiwa yang tidak diduga, tidak disangka oleh para murid akan terjadi di antara mereka dengan guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita menceritakan tentang hal itu. Dan kita semua sudah sangat tahu, bahkan kita menghafal bagaimana peristiwa Alkitab yang menceritakan atau mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sejak kita kanak-kanak. Tentang kenaikan Yesus ke sorga itu menjadi sebuah keistimewaan kepada kita orang yang percaya bahwa kita memiliki Yesus yang hidup. Karena itu kita diingatkan kembali, atau ingatan kita akan disegarkan kembali dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita masih mengingat dan merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Itu sangat berarti dalam kehidupan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Karena itu saat ini yang pertama saya mau menyampaikan kepada kita, bahwa melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ada pesan firman untuk kita sekalian. Yang pertama yang tercatat dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat 8. Di situ mencatat tentang bagaimana para murid harus meninggalkan pemikiran mereka tentang keistimewaan yang ada pada diri mereka. Tetapi mereka seharusnya memikirkan apa yang akan terjadi setelah Yesus meninggalkan mereka. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan pemulihan bangsa Israel, sebagaimana harapan orang Yahudi pada umumnya yang telah disampaikan oleh para nabi, bahwa Israel akan dipulihkan jika Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, karena murid-murid pada waktu itu dikuasai dengan pemikiran itu, maka bertanyalah mereka kepada Tuhan, Tuhan,
Maukah engkau memulihkan masa ini bagi kerajaan bangsa Israel? Terhadap pertanyaan itu, Tuhan Yesus tidak menjawab, "Ya, saya mau," atau "Ya, saya suka," atau "Ya, saya tidak suka." Tetapi dalam jawabannya, Yesus berusaha membuka cakrawala berpikir para murid. Ternyata apa yang dipikirkan oleh para murid tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus berusaha membuka cara berpikir mereka yang ternyata pada pikiran mereka itu hanya waktu pemulihan bagi bangsa Israel. Yesus menginginkan lebih baik mereka melihat apa pesan firman, apa tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sehubungan dengan proses dan harapan yang mereka nantikan itu. Dalam jawaban Tuhan Yesus, Yesus mengatakan bahwa mereka akan diutus untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam hal ini, saudara-saudara, akan terjadi jika urapan Allah mereka terima, yaitu Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Hal ini hendak menyatakan kepada kita bahwa kesaksian para murid bukanlah bersandar pada perkataan bibir atau karena fasih lidah untuk berkata-kata, tetapi semua akan terjadi dalam rencana dan rancangan Allah. Tentunya hal ini juga berlaku bagi kita yang hidup sekarang sebagai gereja Tuhan. Jadi hal yang pertama yang harus kita sadari sebagai orang-orang pilihan Allah adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bagaimana kita menyampaikan kabar keselamatan yang membawa kehidupan bagi dunia. Bagaimana kehadiran kita untuk memulihkan dunia yang kini dipenuhi dan dikuasai dengan kegelapan. Pemulihan itu, saudara-saudara, bisa terjadi jika setiap orang bersedia berjalan dan dituntun oleh Roh Kudus dan mengedepankan kehidupan dalam terang Allah. Ini pesan pertama dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan pesan yang kedua tercatat dalam ayat 9 sampai 11. Di sana Yesus terangkat naik ke sorga, tidak dengan kereta yang menyala-nyala, seperti halnya Elia, tetapi dengan awan yang menyusut di bawahnya lalu melenyapkan dia dari pandangan para murid. Dan untuk menegaskan kenaikan Yesus ke sorga, Allah mengutus 2 orang malaikat di tempat itu, yang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang kamu lihat terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat ketika dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga membuktikan kepada dunia, kepada kita semua, tentang kemenangan Allah atas maut. Allah menyatakan kepada dunia supaya dalam hidup ini hanya Yesus yang dimuliakan,
sebagai Raja alam semesta. Dan peristiwa ini juga hendaknya menyatakan kepada kita bahwa Yesuslah sang pengendali kehidupan di dunia ini, teristimewa bagi kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Ini berarti saudara-saudara, kehadiran kita di dunia ini, yang pertama kita diutus sebagai saksi, yang kedua saya dan saudara-saudara sebagai saksi harus mengenakan hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita harus menang atas persoalan-persoalan. Kita harus menang atas pekerjaan. Kita harus menang atas pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan. Yang tentunya semuanya bertujuan bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus menang dalam situasi dan keadaan yang sulit, yang menantang kehidupan kita zaman sekarang. Dengan kemenangan itu merupakan sebuah bentuk kesaksian kita kepada dunia, bahwa orang-orang percaya dapat berbuat dan berkarya karena hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus merenungkan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara, daripada kita harus bertanya seperti para murid Tuhan Yesus. Tuhan, maukah Engkau memulihkan Israel? Tuhan, maukah Engkau memulihkan hidupku? Tuhan, maukah Engkau memulihkan deritaku, memulihkan masalahku, memulihkan pekerjaanku? Daripada kita terus bertanya dan bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan memulihkan hidup ini? Lebih baik mari kita merenungkan dan memahami bahwa kita ditempatkan di dunia ini, diutus di tengah-tengah dunia ini untuk bersaksi, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, karya kita harus terus-menerus dilakukan secara nyata hingga Dia datang kembali untuk yang kedua kali sebagai hakim yang meminta pertanggungjawaban kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini, berita hari ini, di saat kita beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga, sukacita kemenangan hari ini harus kita teruskan kepada dunia. Harus kita kabarkan kepada setiap orang bahwa Dialah Allah, Dialah Yesus Tuhan, Allah yang hidup dan menang. Kini Dia sudah berada di dalam sorga. Dia berada di dalam sorga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu-ragu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan terus beriman hanya kepada Yesus Kristus yang telah menang atas maut dan telah bangkit bahkan naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang telah memberi kemenangan bagi kita. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga karena memperhatikan kepentingan kita. Ingatlah bahwa sebagaimana Ia terangkat naik ke sorga, demikian pula Ia akan kembali karena kepentingan kita. Sebab itu marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada-Nya di dalam rangka mendirikan tanda-tanda kerajaan-Nya di dunia ini. Dan ingatlah firman-Nya yang mengatakan, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sambil memberi persembahan kita menyanyi, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Untuk doa persembahan, dijemput jemaat berdiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami. Kiranya menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Tolong dan ampunilah kami agar di tengah-tengah kegelapan dan peperangan, kami mempersembahkan janji dan damai. Di tengah-tengah penindasan dan keganasan, kami mempersembahkan janji pelayanan dan kebebasan. Di tengah-tengah kekhawatiran dan kecemasan, kami mempersembahkan janji iman dan pengharapan. Di tengah-tengah ketakutan dan pengkhianatan, kami mempersembahkan janji sukacita dan kesetiaan. Di tengah-tengah kebencian dan maut, kami mempersembahkan janji dan kehidupan. Di tengah-tengah dosa dan kemusnahan, kami mempersembahkan janji keselamatan dan pembaharuan. Di tengah-tengah maut,
pada segenap penjuru, kami mempersembahkan janji Kristus yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan warta jemaat Kamis 21 Mei 2020. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus oikumene dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Kedua, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk terus mendoakan para medis, dokter, perawat, dan seluruh relawan yang berada pada barisan terdepan dalam penanganan pasien COVID-19 serta semua pasien COVID-19 yang dalam perawatan kiranya tetap kuat dan semangat. 3. Telah meninggal dunia Bapak Salmon Ponto pada tanggal 17 Mei 2020 di Poso. Majelis dan Jemaat Sion Poso turut berduka cita. Saya akan membacakan pokok-pokok doa dalam ibadah kita saat ini. Yang pertama, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin di penjara yang menderita karena berbagai hal. 2. Orang yang sakit dan dalam proses pemulihan. 3. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia. 4. Bangsa dan pemerintah, khususnya TNI dan Polri, gugus tugas COVID-19. 5. Para hamba-hamba Tuhan, Majelis Sinode, Majelis Klasis, dan Majelis Jemaat Sion Poso. Yang keenam, keluarga yang berduka cita. Yang pertama, keluarga Kaunang Mawuntu, dan yang kedua, keluarga Mawuntu Ponto. Demikian warta jemaat dan pokok-pokok doa dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, Allah yang telah naik ke surga, dan yang kami peringati pada hari ini kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang terus menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bahkan kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah yang kami buat diberkati oleh Tuhan dan seluruh jemaat, baik yang ada di rumah mereka masing-masing melakukan ibadah saat ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan dalam setiap peristiwa perkara kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan selalu memenangkan kami dari setiap masalah, dari setiap persoalan, bahkan kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu menjaga memelihara kehidupan ini. Ya Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini kami bawa di dalam doa.
anak-anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin yang dipenjara, yang menderita karena berbagai hal, yang sakit dan dalam pemulihan, baik saudara-saudara kami yang sakit karena tertular virus corona, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dimanapun mereka dirawat, bahkan saudara-saudara jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami percaya dalam berbagai-bagai situasi keadaan yang diperhadapkan dengan saudara-saudara kami, dengan umat Tuhan, kami percaya bahwa pendampingan Tuhan selalu dinyatakan, kasih Tuhan selalu mereka alami, sehingga mereka juga akan memiliki pengharapan dengan sabar, dengan setia untuk menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan. Demikian orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Dalam masa tua mereka akan mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan sehat kuat Tuhan anugerahkan. Kami berdoa saat ini buat bangsa, pemerintah kami, TNI dan Polri, gugus tugas COVID-19, para dokter, para perawat yang terus bekerja, yang terus berupaya melakukan yang terbaik bagi masyarakat bangsa Indonesia yang kami cintai. Tentunya mereka terus ada dalam kasih dan kuasa Tuhan. Mereka terus diberi kesehatan, kemampuan dan hikmat untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan kiranya mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kecelakaan, dan biarlah mereka melakukannya, tugas tanggung jawab itu dengan sukacita dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, demikian kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, majelis sinode, majelis klasis, majelis jemaat, bahkan majelis jemaat yang ada di Jemaat Sion Poso. Tuhanlah yang akan terus memberkati kami sekalian. Tuhanlah yang akan memberi kami hikmat pengetahuan. Tuhan akan memberikan kami kesehatan tubuh, kemampuan untuk terus melayani Tuhan dengan setia, melayani dengan sukacita, bahkan melayani dengan mengandalkan Tuhan. Secara khusus majelis jemaat yang boleh bertugas dalam ibadah ini, Tuhan juga akan memberkati kami, pemuda yang terus memberi diri untuk melakukan tugas pekerjaan dalam segala persiapan kami untuk setiap pelaksanaan ibadah. Tuhan terus akan memberkati bersama dengan pekarya, pegawai gereja, kostor security. Mereka tetap ada dalam kasih Tuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Mereka selalu akan berhikmat dan memiliki bijaksana dalam tuntunan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih saat ini kami berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga Kaunang Mawuntu dan keluarga Mawuntu Ponto, atas meninggalnya orang tua kekasih mereka. Ya Tuhan, biarlah penghiburan, kekuatan dari Tuhan selalu akan terjadi di tengah-tengah duka cita yang mereka alami atas peristiwa kematian yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Sion Poso. Tuhan terus akan memberkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, sebagai pegawai, sebagai wira swasta, sebagai petani, pedagang, pengojek, apapun yang mereka kerjakan setiap hari,
Tuhanlah yang terus akan memberkati, memberi sehat dan kuat. Biarlah kami semua selalu melakukan pekerjaan kami dengan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami pun akan terus mampu melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dan kami selalu menjadi umat Allah yang tahu mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Sebagaimana firman-Mu yang telah melayani kami pada hari ini, memberikan kepada kami nasihat, memperingati kami untuk selalu menjadi saksi Tuhan, membawa sukacita kabar keselamatan bagi dunia, bagi sesama kami. Dan kasih Tuhan kami percaya itu terus akan menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengakhiri ibadah dijemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan pujian Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita saat teduh.
Disilakan kita berdiri, kita menyanyikan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.